Selamat bergabung kembali bersama kami. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan mengingatkan kembali peraturan mengikuti materi MPLS 2020 via Zoom Meeting. Yang pertama, wajib mematikan mic selama materi berlangsung. Dua, siswa dapat mengaktifkan mic saat sesi tanya jawab dibuka. Tiga, siswa wajib mengaktifkan kamera selama materi berlangsung. Keempat, wajib menggunakan dress code yang telah ditentukan panitia. 5. Menggunakan format nama yang telah ditentukan, yaitu nama lengkap. Keenam, siswa wajib memperhatikan materi yang dijelaskan. Yang ketujuh, siswa wajib merangkum materi pada kertas secara tulis tangan. Baik, selanjutnya pembekalan kedua hari ini akan disampaikan oleh Bapak Wawan Pramunadi selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri Gamalang dan Guru Fisika. Kepada Bapak Wawan, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf saya pakai masker karena saya juga menghimbau anak-anakku untuk menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan ya sesering mungkin ya supaya kita terhindar dari wabah COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Pawi Karsu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya sayangi, para pejuang Bawi Karsu, siswa baru SMA Negeri 3 Malang, angkatan 23 ya. Angkatan 23 itu berarti lulusnya nanti 2023. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini saya akan memberi paparan, memberi penjelasan tentang pembinaan prestasi dan potensi, ya, prestasi dan potensi peserta didik melalui ekskul, komunitas serta kelas olimpiade dengan metode bertiga. Nanti bertiga itu apa? Nanti akan saya sampaikan di SMA Negeri 3 Malang. Tidak kenal maka tidak sayang. Meskipun kadang-kadang kenal tetap tidak sayang ya ada. Tapi alangkah baiknya kenal dulu baru sayang. Nama saya Wawan Pramunadi MPD, panggilannya Pak Wawan. Ada yang panggil Pak Wow, ada yang manggil Mister Wow. Saya ikhlas dipanggil apapun. Ya, saya di sini sebagai Wakil Kesiswaan, Guru Fisika, dan juga pembina Olimpiade Astronomi. Meskipun sekarang kata-kata Olimpiade diganti kompetisi. Kalau dulu OSN, sekarang namanya KSN, Kompetisi Sains Nasional. Ya. Jadi nanti kelasnya bukan kelas Olimpiade, kelasnya nanti juga kelas KSN, ya, kelas KSN. Nomor HP saya itu, tapi jangan diberitahu ke orang lain, itu khusus untuk buat murid saya ya. Sekolahnya SMA Negeri Malang, rumahnya di Perumahan Oma View Atas, Blok GI nomor 31 Malang. Itu di daerah Cemoro Kandang, ya, di atas bukit. Biasanya tempat untuk pengamatan bintang, termasuk elit, perumahan elit ini ya. Emailnya itu, nah, oke. Sebelum saya mulai, boleh kan saya memberi anak-anak baru biar membuat statement pernyataan, boleh ya? Oke, saya ada sebuah pertanyaan yang bisa dijawab oleh anak-anak sebelum saya masuk ke materi. Kira-kira apa sih ya ciri-ciri
atau syarat menjadi sang juara? Menjadi seorang sang juara atau anak yang berprestasi. Kira-kira cirinya apa? Nah, silakan. Saya beri waktu untuk ngomong dulu baru saya nanti yang ngomong. Ayo. Oh, ngomong langsung. Yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa melalui di unmute dulu. Ya, sambil nanti saya juga pengen kenal sama anak-anak siswa baru. Silakan. Kira-kira ciri anak yang juara atau punya prestasi itu cirinya bagaimana? Ada? Ya, Safa. Safa Anggita. Silakan. Oh, ngelek. Oh ya. Oh, silakan Safa. Ayo silakan Safa. Silakan, Dek. Perkenalkan, nama saya Safa Anggita, saya dari SMP Negeri 5 Malang. Menurut saya orang yang berprestasi itu meskipun dia pintar tetapi tidak putus asa untuk tetap belajar, tekun, ulet, dan juga terus berusaha, terus berdoa, dan terus beribadah. Terima kasih. Jadi tidak boleh putus asa ya, Safa ya, harus tekun. Tidak hanya pintar katanya Safa, untuk berprestasi itu tidak hanya pintar, tapi harus tekun, ulet ya. Oke, saya pikir sudah cukup ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Ada lagi yang Oh, ada mungkin lagi ingin menyampaikan? yang belum disampaikan? Ya, Oh, ada. silakan. Kevin. Oh, silakan Kevin. Menurut saya, orang yang berprestasi adalah orang yang Dikenalkan dulu. mengetahui tentang potensinya sendiri-sendiri dan ingin mengembangkannya untuk terus maju dan belajar bersungguh-sungguh, tidak memikirkan pendapat orang lain yang dapat menjatuhkannya, dan berdoa kepada Tuhan semaksimal mungkin. Sudah, terima kasih. Dari SMP berapa? Dari SMP 5, mohon maaf Pak, lupa. Kalau disingkat KMKRK, oh iya itu ya, singkatannya nama. Oke, semangat Kevin, luar biasa. Oke, intinya dari statement 5 siswa tadi luar biasa ya. Itu memang syarat dan itu adalah bagian dari orang kalau ingin berprestasi ya. Sebenarnya prestasi itu, juara itu adalah kepantasan. Jadi kalau Anda pengen juara ya memantaskan diri ya. Memantaskan diri tadi sudah dijelaskan oleh Bu Murni, bagaimana cara memantaskannya dengan strategi-strategi macam ya. Nah, kita kalau ingin juara internasional berarti kita harus memantaskan diri untuk levelnya internasional. Lah apa mantas itu? Standarnya apa? Lah tadi ulet, tidak putus asa, bekerja keras, ya, berdoa. Oke, kawan kan saya mulai. Ini gesernya gini ya, gini gesernya. Oh ya, next-nya ini ya. Oke, nah itu wajahnya Pak Wawan itu. Itu tahun 2012. Nah, saya bersama Aryo, ini alumni SMP 3 juga ini. Alumni SMA 3 tahun 2013. Dia pernah IOAA. IOAA itu Olimpiade Internasional Astronomi di Yunani. Nah, ini meskipun anak saya banyak. Nah ini balik ini. Orang yang gagal itu, orang yang gagal ada 1000 alasan yang dipersiapkan untuk gagal. Jadi dia bertanding, sebelum bertanding dia sudah menyiapkan 1000 alasan untuk gagal. Itu ciri-ciri orang yang gagal.
Ya. Jadi selalu alasannya ada aja. Kalau sebaliknya orang yang sukses, ya, itu mempunyai alasan untuk gagal, tetapi mereka memilih untuk menaklukkan semua hambatannya, kesulitan, kekurangan, tantangan yang ada, ya. Bukan menjadikannya sebagai alasan. Dia hanya memberikan bukti nyata, ini loh. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang sukses. Tuh. Jadi menambah informasi bagaimana untuk menjadi orang yang sukses, orang yang juara, orang yang berprestasi. Oke. Nah ini anak-anakku, siswa baru, ini pijakan kita, ya. Itu budaya SMA 3 Malang, itu ada yang anak Papua, ada Jawa, ada Cina, ada Madura, ya, semua rukun jadi satu. Tidak ada rasis di SMA 3 Malang, ya, budayanya budaya bersahabat. Tidak ada. Ya, jadi budaya Indonesia adalah di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika itu ada di SMA Negeri 3 Malang. Nah, kalian menjadi siswa SMA 3 Malang harus paham, harus hafal dulu visi. Ya, visinya harus hafal dulu, nanti wajib hafal. Yaitu menjadi sekolah unggul yang memiliki civitas akademika yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berprestasi. Nah, berprestasi ya, digarisbawahi, berprestasi. Serta berperan aktif dalam era global dan peduli pada lingkungan. Jadi berprestasi ini ada di visi sekolah. Oleh sebab itu Pak Wan hari ini membawakan tentang prestasi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Murni cara-cara belajar. Ini Pak Wan nanya singkat saja. Tantangan abad 21 ya. Jadi tantangan abad 1 itu kalau Anda belajar, sebenarnya apa sih yang Anda latih? Yang Anda latih itu ada 4 itu. Yang pertama adalah critical thinking dan problem solving, yaitu berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah. Ya, berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Yang kedua kreatif dan inovasi. Anda dituntut untuk berkreasi, berinovasi. Ya. Yang ketiga kolaborasi. Sepintar apapun, kalau Anda tidak bisa berkolaborasi, tentunya Anda tidak akan menjadi orang yang sukses. Berkolaborasi dengan siapapun, Anda harus mampu. Ya. Kalau Anda jadi pemimpin, Anda harus bisa berkolaborasi dengan teman sebaya, dengan pimpinan atas Anda, dengan anak buah Anda. Itu namanya kecerdasan yang namanya kolaborasi. Yang keempat, kalian dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik. Ya, itu tantangannya. Kemudian ada karakter. Jadi di SMA 3 selain berprestasi juga harus berkarakter. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro, ya, itu ada ngerti, ngerosong, nglakoni. Ngerti, harus ngerti aturan, harus ngerti tata krama, harus ngerti etika. Ya, itu ngerti. Ngeroso itu merasa. Harus ini merasa, oh ya aku gak pantas, oh ya aku ini kurang ya. Itu namanya ngerosok. Ngelakoni itu menjalankan, tidak hanya dirosodok tapi harus dijalani, harus action, harus empati, ya. Nah itu ngerti, ngerosok, ngelakoni, ya. Nah, kemudian semangat bawi karsu, baktia adalah berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada orang tua, kepada guru, dan kepada bangsa negara serta kepada alma mater. Itu arti dari baktia. Bawi karsu, widagda. Widagda adalah berilmu. Anda sekolah di sini harus berilmu, berpengetahuan, belajar, berguna. Itu kata dari widagda. Bawi karsu, adalah karya. Anda harus bekerja, berkarya. Berprestasi, berkarya.
Su adalah sudira, berjuang, berani, berteguh hati tanpa menyerah, ya, tidak putus asa, itulah sudira. Jadi dari 4 pijakan ini, dari visi 4C, pendidikan karsa dan Bawi Karsu, ya, itu adalah pijakan dari para pejuang Bawi Karsu dan ini modal utama untuk menjadi sang juara. Nah, ini sistem pembinaan prestasi dan ekskul di sini. Ya. Oh iya, saya punya yang baru. Oke, anak-anakku, ini ada potensi peserta didik, auditori, visual, kinetik tadi sudah dijelaskan oleh Bu Murni. Potensi itu ada yang audio, ada yang kuat di audionya, ada yang kuat di visualnya, ada yang kuat di kinestetiknya, sehingga prestasi itu juga sama, ada bersifat audio, ada yang bersifat visual, ada yang bersifat kinestetik, ya, semua diwadahi di SMA 3 Malang. Terus pembinaannya di sini ada pembinaan prestasi seni, FLS 2N, olahraga, KOSN yang dulu O2SN sekarang jadi KOSN, serta kompetisi sains nasional atau KSN, ya, olimpiade, nah sains, ya, yang dulu OSN. Nah, ini diwadahi dalam wadah ekskul, komunitas, serta kelas KSN, kelas olimpiade. Dan ini untuk siswa baru, nanti kami akan bentuk kelas olimpiade atau kelas KSN. Insya Allah nanti dari Bu Rike nanti akan menge-share yang berminat untuk gabung kelas olimpiade, nanti ada Google Form yang akan disebar di grup kelas, ya, di grup kelas. Insya Allah nanti setelah saya presentasi, insya Allah akan silakan diisi. Di situ ada petunjuknya, silakan diikuti petunjuknya. Oke. Metodenya apa? Metode yang digunakan SMA 3 adalah bertiga. Bertiga itu berproses, beristiqomah, berserah. Nah, ini ya, berserah, bertawakal, ya. Berproses, beristiqomah, berserah. Tentunya prestasi itu tidak hanya instan, langsung jadi, enggak mungkin. Harus ada suatu proses yang luar biasa. Setelah proses itu jalan, dijaga, namanya istiqomah, ya, istiqomah, ya, dijaga terus, continue terus. Setelah berproses beristiqomah dijalani, diserahkan hasilnya bukan hak kita. Hasil itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita konsepnya adalah berserah. Jadi sudah ada 4C ini. Nah, ekskul, komunitas dan kelas itu dalam pembinaannya harus ada 4C tadi, ya. Konsepnya ada 4C, berkarakter. Konsepnya di SMA 3 bukan konsep Superman, tapi berubah menjadi super team. Nah, Superman menjadi super team. Manajemen ajakan menjadi rapi, terencana sana, ya. Nah, perkembangannya statis menjadi perkembangan dinamis. Hobi diubah menjadi prestasi dan life skill. Jadi dari hobi dulu, senang dulu. Nanti dari hobi ini akan kami bimbing dan itu akan menjadi sebuah prestasi dan menjadi life skill. Nah, ini konsepnya bertiga, berproses, beristiqomah, dan berserah. Berproses, kami akan mendampingi, kami akan membimbing komunitas yang total, yang militan. Jadi kalau dia senang matematika, ya matematika, senang basket, ya basket, yang total. Senang volley, ya volley, ya, senang jadi supporter, ya ada supporter. Ya, yang total, nggak boleh setengah-setengah. Kemudian yang profesional betul. Jadi anak-anak ekskul dan komunitas di SMA 3 Malang harus profesional, nggak boleh main-main, ya. Harus baik manajemen, pembinaan maupun harus profesional. Yang ketiga, anak-anak harus bermental juara. Tadi sudah disebutkan mental juara tadi, ya. Harus kuat, tidak putus asa, jadi diri sendiri, ya, dan macam-macam tadi. Terus teamwork, ya,
Jadi saya katakan bukan Superman tapi menjadi super team. Ya. Fokus. Nah, tadi sudah disebutkan fokus tadi. Enggak boleh pecah-pecah, enggak boleh setengah-setengah. Beristiqomah maksudnya adalah penjagaan dan pendampingan agar tetap solid dan berprestasi. Ya. Nah, nanti mesti perjalanan itu bagus di tengah-tengah, punya pacar 2 diputus 4 pacar gitu. Jadi isinya agak sedikit goyah lah, itu fungsinya istiqomah itu. Ya, supaya dia tetap solid bagaimana itu dijaga, namanya istiqomah. Setelah itu berserah, kita adalah makhluk Tuhan ya, kita itu hamba Allah. Maka apapun hasilnya itulah yang terbaik buat kita. Itu harus punya prinsip itu. Kalau kita diberi amanah juara, kita nggak boleh sombong. Kalau kita diberi amanah tidak juara, juga tidak boleh putus asa. Mungkin Allah akan memberikan juara yang lain. Nah, itu konsepnya berserah. Itulah modal untuk menjadi mental juara. Anak-anakku, KSN atau OSN yang sebelumnya, kompetisi sains nasional di SMP dan di SMA sangat berbeda. Di SMP dan di SMA sangat berbeda. Di SMP mungkin hanya 2 bidang ya, 3 bidang atau 2 bidang. Hanya 3 bidang, hanya matematika, IPA sama IPS. Ya, kalau di SMA berbeda sekali. Oleh sebab itu Pak Wan presentasi ini penting sekali. Jadi untuk membentuk kelas sains nasional ini, ya kelas kompetisi sains ini harus ini yang saya sampaikan. 9 bidang ini harus saya sampaikan. Yang pertama adalah matematika, ya. Yang kedua adalah fisika. Yang ketiga adalah kimia. Yang keempat adalah biologi. Yang kelima adalah astronomi. Yang keenam adalah kebumian. Yang ketujuh adalah TIK. Yang kedelapan adalah ekonomi. Yang kesembilan adalah geografi. Anak-anakku, nanti akan saya pilih 3-4 orang masing-masing bidang. Akan saya jadikan satu kelas IPA. Jadi meskipun di ekonomi tetap masuk IPA. Ya. Karena bidang ekonomi kok IPA, enggak apa-apa. Bisa jadi besok kalian jadi dokter tapi sudah punya ilmu ekonominya sehingga sekalian punya rumah sakitnya. Loh. Punya rumah sakit sak dokternya sendiri. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi tidak harus bidang olimpiade ini sama dengan cita-citanya, enggak apa-apa. Ya, akan saya jelaskan satu-satu. Yang di sebelah kanan itu adalah lomba-lomba internasional. Ada IMO, ada IPO, ada ICO dan AIBO, IOAA, ISO, IOI, ya macam-macam itu. Itu semua 9 bidang ada sampai internasional, Ya. Sekarang ini nanti di Google Form kalian akan memilih 5 bidang. Ya, 5 bidang, minimal 5 bidang. Jadi nanti pilihan 1 siap apa, pilihan 2 apa, pilihan 3 apa sampai 5. Silakan nanti ada Google Form di situ ikuti. Nah, sebelum Anda memilih akan saya jelaskan. Yang pertama, kenapa kalian harus milih matematika? Nah, ini perlu dipertimbangkan. Matematika, ya, kalau olimpiade matematika itu berbeda dengan matematika yang ada di kelas. Maksudnya berbedanya begini. Bidang matematika ini yang masuk matematika harus benar-benar total matematika, benar-benar dia master fisik matematika. Kenapa? Karena kompetitornya luar biasa. Kompetitornya matematika ini sangat ketat sekali. Karena dari SD, SMP, SMA diajarkan matematika. Sudah diajarkan matematika sehingga kalau Anda memutuskan olimpiade matematika, maka harus Anda pikir 2-3 kali. Karena kompetitornya
banyak. Ya, matematika. Jadi kalau yang milih matematika benar-benar punya sejarah, punya story juara matematika. Jadi ini nggak bisa ditawar kalau matematika. Yang kedua fisika. Sama, Anda milih fisika, Anda harus punya story, punya sejarah Olimpiade Fisika. Ya, Olimpiade Fisika. Karena semua siswa dari SD, SMP, sampai SMA mendapat pelajaran yang namanya fisika atau IPA kalau di kimia juga sama, harus senang. Ya, memilih kimia juga harus senang. Harus senang. Yang keempat adalah biologi. Biologi sama, harus benar-benar senang biologi. Ya, harus benar-benar senang biologi. Yang kelima adalah astronomi. Astronomi ini adalah ilmu perbintangan. Astronomi sama astrologi beda ya. Kalau astrologi tentang bintang nasib hidup ya. Kamu astrologi, kamu tidak hidup tidak cocok di dalam air. Nah, itu namanya astrologi. Kalau astronomi ini ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan tentunya apa syaratnya astronomi? Satu, dia harus pintar matematika. Yang kedua, dia harus pintar fisika modern. Ya, dia harus senangi. Modalnya astronomi adalah matematika dan fisika. Ya, jadi kalau Anda, aku cocok neng, ini berarti matematika fisika dan astronomi, ya. Jadi teori alam semesta bagaimana, kemudian lahirnya bintang gimana, ya. Matahari itu bagaimana, macam-macam. Ya, itu di astronomi. Kebumian itu juga sebenarnya cabang dari fisika, kebumian itu. Ya. Jadi kalau Anda senang fisika, itu ada mata kuliah namanya fisika kebumian. Ya, kebumian itu juga bagian dari fisika. Tentang struktur tanah, gempa bumi itu bagaimana, ya, jenis-jenis batuan, itu di kebumian. Ya. Kemudian yang 7 adalah TIK. TIK adalah seorang programmer, ya, bagaimana membuat flowchart, algoritma. TIK ini harus matematikanya kuat. Matematika logikanya harus kuat. Jadi modal untuk TIK adalah anak matematika. Ya, cabang matematika banyak ya. Jadi anak-anakku yang siswa baru yang pintar matematika peluangnya banyak yang milih kemana. Ya, TIK ini contoh ahli matematika. Ya, ahli matematika yang dibuat untuk menyusun programmer. Kedelapan adalah ekonomi. Ekonomi juga basicnya adalah matematika. Matematika harus juga kuat. Ya, matematika juga harus kuat ekonomi. Nah, ekonomi juga harus kuat matematikanya. Jadi jangan khawatir. Yang ke-9 adalah geografi. Kalau geografi dia harus seneng dolin, main kemana-mana, hafal peta, hafal tentang budaya-budaya di dunia. Bendera ini benderanya siapa? Ya, ini Gapuro RT berapa? Itu harus tahu ya, itu namanya geografi. Ya, nah harus hafal. Itu harus senang dolin, ya. Jadi nanti dalam yang tertarik untuk kelas Olimpiade ini menjadi bahan pertimbangan karena nanti minimal Anda memilih 5 pilihan minimal. Nanti akan saya ranking. Jadi pilihan 1 apa, pilihan 2 apa, pilihan 3 apa. Jadi nanti kalau dari syarat-syaratnya kurang karena per bidang nanti akan saya pilih 3 sampai 4 siswa. Ya, karena totalnya kelas ada 34 siswa, berarti nanti per bidang insya Allah 3 sampai 4 siswa. Ya, mohon dipertimbangkan nanti dalam pembentukan kelas Olimpiade. Nah, ini kelas Olimpiade satu kelas berisi 34. Ya, per bidang KSN kurang lebih 3 sampai 4 siswa. Ya, ini kalimat yang terakhir diperhatikan, tentukan peluang terbaikmu, peluang terbaikmu sesuai dengan kompetensimu. Jadi untuk kompetisi dalam tim OSN kelas OSN ini harus benar saya di mana, ya. Saya cocok di mana. Tidak harus saya pintar matematika harus di matematika. Boleh nanti pilihan 1 matematika, pilihan 2 apa? Boleh. Ya. Silakan benar-benar dipikir
Karena nanti kalau Anda tidak memilih, maka ya nanti akan diambil oleh orang lain, ya. Nah, untuk prestasi SMA 3 luar biasa. Kalau Pak Wan bagian dari prestasi nasional ini banyak sekali, ya. Prestasi internasional juga banyak. Insya Allah untuk OSN aja sudah 9 untuk internasional, ya. Ya, di Malang masih SMA 3, yang lain belum dapat. Dapat penghargaan dari majalah Gatra menjadi 20 sekolah para juara. Ya, ini majalahnya masih saya simpan. Dari TVRI juga menjadi sekolah prestasi, ya. 4. Nah, ini contoh ini dari 8 kali, sekarang tambah 1 lagi, ya, Mas Rizky ke Jepang, ya. Itu Mbak Sarah Sausan ke Taiwan, bidang kebumian. Mas Fariski Hisam, bidang kebumian di Italia. Terus itu ada Mbak Maria Pratnya Paramita, perunggu di Spanyol, bidang kebumian. Terus ada IOAA Mas Aryo Adimukti, itu bidang yang Yunani di Volos, Yunani itu Mas Aryo, itu astronomi. Kemudian Mas Faisal Zulfikar, itu di Rumania, astronomi. Kemudian Mas Mitahul Fahmi, astronomi di Indonesia, kebetulan Indonesia menjadi tuan rumah. Terus kemudian ada Mas Nanda, sekarang jadi dokter, ini di bidang kebumian. Jadi tidak harus jadi dokter itu ambil biologi, tidak harus. Bisa jadi kayak Mas Nanda ini adalah kebumian, internasional sampai berhasil, tapi dia menjadi dokter sekarang. Justru dia punya ilmu kebumian, seorang dokter yang punya ilmu kebumian, ya. Kemudian ada Mas Asmi, ini di Thailand juga dapat perunggu, ini astronomi. Nah, ini yang terbaru Mas Ahmad Rizky Maulana, itu anak SMA 3 Malang, biologi, di bidang biologi, medali emas absolute winner. Jadi emas itu ada 5, Mas Ahmad Rizky itu emas nomor 1. Dan sekarang mempersiapkan lagi ke Nagasaki Jepang untuk AIBO. Ya, mohon doa restu untuk Mas Ahmad Rizky. Nah, kemudian kita menjadi 11 tahun. Ya. Nah, 11 tahun tanpa jeda berturut menjadi supporter terbaik Gedang DBL. Ya, supporter kita itu 11 tahun, ya, sudah 11 tahun menjadi terbaik. Belum ada yang menggeser. Ya, tahun ini masih off karena ada pandemik corona. Jadi ini contoh prestasi aja bahwa di SMA 3 itu prestasinya akademik, non akademik kita dukung bareng-bareng, ya. Dan inilah 41 ekskul komunitas Bawi Karsu. Nanti mungkin setelah ini banyak pertanyaan, kami persilakan, ya. Ini ada Paskibra, ada BRC yaitu Palang Merah, ada BIGER itu KIR, ada BIC, Bawi Karsu English Club, ada jurnalistik, BIPers, ada pencinta alam, BX4, ada IC Team, ini animasi termasuk ini adalah IC Team. Jadi ini seperti MPLS online ini adalah jadi IC Team. Ada atletik, ada bola basket, bibim, ada catur, Bawi Karsu CIS klub, ya. Ada bola voli, ada futsal, ada taekwondo, ada karate, ada bulu tangkis, ada pencak silat. Untuk ekskul ini, ya, sambil melihat, kalian boleh memilih dari 1 cabang, lebih dari 1 boleh.
Anda milih 5 ekskul boleh, milih 4 ekskul boleh, 1 ekskul juga boleh. Tapi hanya 1 ekskul yang mempunyai nilai di rapot, hanya 1. Jadi hanya 1 yang aktif, yang lain silakan Anda ikuti menjadi peserta yang partisipan, ya enggak apa-apa. Jadi 1 olimpiade yang wajib dilaporkan untuk dirapot, ya. Jadi boleh lebih dari 1 ekskul, sebanyak-banyaknya boleh, cuma yang masuk rapot hanya 1. Termasuk bidang olimpiade 9 bidang tadi nanti akan saya masukkan ekskul. Jadi kalau Anda sudah masuk ekskul itu, Anda berarti sudah ikut 1 ekskul. Ya, sudah ikut 1 ekskul. Nah, ini ada yang ekskul juga dan ada yang komunitas. Kalau komunitas masih belum bisa masuk rapot kalau komunitas. Ada lagi selain itu Babikarsu Production. Babikarsu Production itu adalah nanti ada ruang YouTuber ya. Ada ruang YouTuber, ada podcast, ada macam-macam. Itu Babikarsu Production. Dan ada Forsa tadi belum, Forum Sastra ya. Nah, ya, jadi itu. Jadi Pak Wawan, mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Memang saya cepatkan biar banyak yang bertanya. Kami kembalikan ke moderator. Untuk adik-adik sekalian, kalau ingin menanyakan pertanyaan, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau langsung melalui live chat. Kami tunggu, silakan. Ya, silakan untuk mengajukan. Mohon maaf untuk audio Dimanapun aja. bisa Halo. diulangi. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Andini dari SMP Negeri 3 Malang. Saya ingin bertanya, ekskul di SMA Negeri 3 Malang sendiri kan sangat banyak sekali. Jadi, untuk memilih ekskulnya lebih dari 1 kan katanya boleh sekali. Nah itu, kalau seumpamanya saya pilih ekskul yang manapun itu yang ingin saya masuki, masalahnya nanti kalau jadwalnya bertabrakan atau gimana itu solusinya seperti apa? Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kami persilakan Pak Wawan. Iya. Kalau lebih dari 1 jadwalnya gimana dikembalikan ke pribadi kamu. Jadi intinya di sekolah, di kesiswaan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anakku untuk lebih dari 1 memilih ekskul. Ya. Sekiranya kebijakan itu dikembalikan kepada kalian semua. Oh, ini tabrakan, berarti Anda harus milih salah 1. Ya. Jadi Anda harus milih, intinya ada 1 ekskul yang Anda benar-benar tekuni, 1. Ya, yang lain Anda boleh menjadi partisipan. Jadi nanti izin di ekskul itu. Saya sudah ini, saya nanti ikut di ekskul yang kedua 3 ini saya hanya support apa gitu. Misalkan gitu boleh, ya. Intinya untuk manajemen waktu dikembalikan kepada kalian sendiri. Jadi yang ngatur kalian sendiri, ya. Gitu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Saya kan yang ikut lainnya ekskul itu berarti boleh izin ya, Kak ya. Jadi saya mau izin ekskul ini karena ingin fokusnya ke ekskul ini. Kalau ekskul ini saya hanya sebagai supporternya gitu, itu boleh berarti.
Ya, jadi ada anggota yang aktif, juga anggota yang semi aktif ya. Saya katakan semi aktif karena mungkin keterbatasan dari waktu tadi. Ya, kamu ambil 5, misalkan saya hobinya komputer, maka saya pilih IC Team. Tapi saya juga pengen memperdalam agama saya, boleh saya ambil SKI gitu. Tapi saya juga ingin memperdalam bahasa Inggris saya ikut BEC ya gitu. Jadi saya gambarkan bahwa ekskul di SMA 3 itu mirip kursus itu. Ya, mirip life skillmu ya. Jadi untuk kebutuhanmu apa? Jadi kamu butuh apa skillmu yang perlu diolah. Ya. Lah untuk waktu kalian bisa dikomunikasikan dengan kakak-kakak kelasmu nanti. Gitu ya. Bagaimana, Dek? Sudah paham? Kasih. Terima kasih ya atas jawabannya. Baik, lanjut. Ya, silakan untuk audionya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Udah Pak ini. Nama saya ya Kevin. Saya mau tanya, Pak. Nanti jadwal untuk ekskulnya dan formulir untuk masuk ekskulnya bakal dibagikan atau tidak? Kapan mau dibagikan? Setelah itu ada tidak program lintas jurusan semacam misalnya jurusan IPS gitu misal. Tapi saya juga pengen belajar biologi, bukan semua macam IPA tapi cuma biologinya doang. Bisa tidak? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Ya. Insya Allah nanti sebentar lagi akan saya share Google Form tentang kelas Olimpiade dan nanti akan di-share oleh Keswan tentang penawaran dari ekskul ya. Baik nanti OSIS maupun kesiswaan nanti juga akan menge-share Google Form-nya ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, saya ini masuk IPS, apakah bisa mempelajari bidang studi dari jurusan IPA dan bahasa. Jadi ada 3 ya. Jurusan IPA, IPS, bahasa. Cuma di SMA 3 cuma ada IPA dan IPS. Apakah bisa? Lintas bisa. Itu namanya lintas minat LM. Jadi ada materi LM. Kalau misalkan Kevin jurusan IPS, nanti ada pilihan lintas minat dari bahasa dan IPA. Ya, bahasa misalkan ada milih bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa macam-macam, bahasa asing, bahasa Jepang. Bisa juga mapel dari IPA, boleh fisika, boleh biologi, boleh. Nah, begitu sebaliknya dengan jurusan IPA. Jurusan IPA nanti LM-nya, lintas minatnya juga bisa ngambil mata pelajaran dari IPS dan jurusan bahasa. Ya, anak IPA bisa ngambil sosiologi, bisa mengambil ekonomi. Ya, begitu terusnya, bahasa asing. Boleh, ya. Boleh, itu nanti di kurikulum. Nanti insya Allah materi kurikulum pada saat MPLS nanti ada. Ya, yang lain silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ingin mengajukan pertanyaan lagi. Untuk kelas Olimpiade mungkin ada pertanyaan? Silakan. Atau prestasi seni, atau prestasi olahraga. Ayo silakan, atau kir. Silakan yang mau tanya.
Ini mungkin sudah lapar, setengah 12. Sudah lapar ya. Oke, saya kembalikan moderator. Oh, itu ada. Ya, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. SMP Negeri 2 Malang. Di sini saya akan menanyakan, di sini kan saya mempunyai 2 minat waktu di bidang kelas olimpiade. Nah, di situ saya mempunyai minat ke bidang akademik dan non-akademik. Jika saya ingin mengembangkan prestasi saya dalam bidang non-akademik tersebut, saya harus mengikuti kelas yang gimana Pak? Atau mengikuti ekskul yang lain, atau mungkin di kelas olimpiadanya ada tambahan yang dari kelas dari non-akademiknya seni tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Muhammad Ivan ya, Ivan Baktiar. Untuk kelas olimpiade untuk tahun ini memang khusus untuk OSN, untuk KSN ya. Nanti pembinaan bidang seni, bidang olahraga dan KIR nanti pembinaannya lewat ekskul. Semua bidang yang di O2SN atau KOSN maupun FLS2N maupun KIR itu sudah kami menjadi ekskul ya. Kalau Anda misalnya pinter monolog, puisi, cipta puisi, solo vokal, jadi nanti itu pembinaannya ada di ekskul. Ya nanti ada di ekskul. Ya, silakan nanti kalian nanti bisa berkonsultasi dengan OSIS, dengan Bapak Ibu pembina kesiswaan. Ya. Dan tadi fleksibelnya, kalian bisa memilih dari lebih dari satu ekskul, itu kelebihannya itu. Jadi saya akademik oke, non akademik oke, ya ikut kelas OSN, nanti ekskulnya non akademik. Jadi dua-duanya bisa kalian raih semua. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak Wawan yang telah menyampaikan materi sekaligus penutup pada hari ini. Demikian pembekalan materi hari ini. Kami mengingatkan kepada seluruh peserta MPLS bahwa besok akan ada pembekalan materi via Zoom dan link pengumpulan tugas akan segera dibagikan.